Saya nukilkan perkataan seperti perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar mengakui bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak pernah diadakan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in tidak pernah. Ibnu Hajar berkata, aslu amalil maulid bid'atun lam tungqal an ahadin minas salaf. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, asal perayaan maulid adalah bid'ah, tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salafus saleh. Tidak seorang pun. Oleh karenanya kalau kita tantang siapa yang pernah melaksanakan acara maulid dari imam 4, dari kalangan tabi'in, dari sahabat yang jumlahnya ribuan, satu saja tidak akan didapatkan. Jadi ini pernyataan Ibnu Hajar dari ahli hadis. Dia mengatakan lam tungqal an ahadin minas salafus salih minal quruni. Ada yang bertanya seperti pertanyaan di atas, apakah benar ada ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang beliau membid'ahkan dan mengharamkan peringatan dan perayaan maulid? Sebagai muqaddimah ikhwas sekalian, bahwa tentang hukum peringatan maulid Nabi ini masalah ikhtilaf yang mu'tabarah, bahwa ini memang masalah khilafiyah, bukan masalah usul. Sebagian ulama memang faktanya mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi ini tidak ada contohnya dari Nabi, sehingga tidak perlu bahkan dilarang untuk dilakukan. Tetapi fakta yang tidak mungkin bisa dipungkiri, mayoritas ulama dari berbagai macam mazhab menyatakan bahwa peringatan maulid Nabi ini adalah hal yang dibolehkan. Dia bukan perbuatan bid'ah yang tercela. Telah banyak karya-karya dan fatwa para ulama tentang masalah ini. Di tulisan saya sebelumnya itu telah merangkum dari mereka yang membolehkan peringatan maulid Nabi dan fatwa-fatwa dari berbagai macam negara bahwa peringatan maulid Nabi bukan hal yang tercela. Baiklah, kita akan langsung cek ucapan Al-Imam Ibnu Hajar ini dalam kitab Al-Hawi karya Imam Suyuti, apakah memang benar demikian. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, waqad su'ila Syekhul Islam Hafidul Asri Abul Fadl Ibnu Hajar an amalil maulid. Dan sungguh telah ditanya Syekhul Islam, seorang yang bergelar Al-Hafidh di zamannya, yaitu Abu Fadl Al-Imam Ibnu Hajar, dari masalah amal peringatan maulid Nabi. Fa'ajaba bima nassuhu, maka beliau menjawab dengan menjelaskan dalil-dalilnya. Beliau berkata, aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin minas salafi salih minal quruni salasah. Asal daripada peringatan maulid Nabi itu adalah bid'ah, tidak dinukilkan dari satupun generasi salaful ummah di masa kurun terbaik, yaitu masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sampai di sini nukilan ini memang benar. Namun ternyata masih ada kelanjutannya. Lakinnaha ma'a dzalika qad ishtamalat ala mahasini wa diddiha. Namun demikian, bersama itu semua dimungkinkan peringatan maulid Nabi itu mengandung kebaikan dan lawan dari hal-hal yang buruk. Karena memang biasanya peringatan, perayaan lekat dengan kemubaziran, dengan hura-hura, foya-foya, bahkan kemaksiatan. Maka beliau mengatakan bahwa dimungkinkan peringatan maulid Nabi itu tidak berisi keburukan. Beliau melanjutkan, "Faman taharra fi 'amalihal mahasini wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala." Nah, siapa yang meringati maulid Nabi yang isinya adalah kebaikan, menghindari hal-hal yang buruk di dalamnya, maka itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang baik, perbuatan baru yang terpuji. Namun kalau isinya kemubaziran, kemaksiatan, hal-hal yang terlarang, maka tidak boleh. Beliau melanjutkan, qala faqad dhahara li takhrijuha ala aslin sabitin wa huwa ma sabata fi sahihain. Dan yang nampak bagi saya bahwa amalan maulid Nabi ini ada dasarnya, bahkan dasarnya tidak main-main, tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nukilan ini saya cukupi sampai di sini. Dan bagi antum yang ingin mengetahui penjelasan beliau, dasar-dasar pendapat maulid Nabi ini, dan ulama-ulama yang menyatakan kebolehan maulid Nabi, silahkan merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Teman-teman sekalian, menukil pendapat, memotong ucapan atau video itu boleh-boleh saja, karena untuk memudahkan. Namun jika memotong atau menukil sebuah pendapat itu menyebabkan maknanya menjadi berkurang, atau bahkan berubah, atau bahkan bertujuan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang yang kita nukil, tentu ini adalah hal tercela dan sebuah kejahatan dalam dunia ilmiah. Perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini jelas dipotong dan dizalimi sedemikian rupa. Logikanya mustahil Al-Imam Ibnu Hajar memfatwakan haram peringatan maulid Nabi. Karena kalau kita lihat penjelasan beliau dalam Fathul Bari, dalam karya-karya beliau yang lainnya, apalagi yang dinukil oleh Imam As-Suyuti, bahkan Imam Suyuti ini punya karya sendiri yang menjelaskan tentang hukum maulid Nabi, maka sangat tidak mungkin isinya membid'ahkan maulid Nabi. Kalau toh kemudian beliau mengatakan bid'ah, kita perlu ingat bahwa menurut mayoritas ulama, bid'ah itu masih dipilah. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Karena memang faktanya hal baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW itu mau tidak mau harus diakui, ada yang boleh, ada yang tidak boleh.